Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap kalian di rumah semua tetap sehat-sehat saja dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terus menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, hari ini seperti yang telah Ibu instruksikan di Google Classroom bahwa hari ini Ibu akan memberikan materi melalui video yang bisa kalian tonton, tepatnya video ini. Yang selanjutnya akan kita diskusikan di Google Classroom. Nah, hari ini kita akan membahas materi atau bagian dari pelajaran sejarah, tepatnya yaitu kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia. Yang akan kita bahas yaitu bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada saat masa penjajahan ini. Sebelum itu tentunya kita harus membahas apa yang menjadi alasan atau daya tarik dari bangsa kita sehingga bangsa-bangsa Eropa ingin datang dan menguasai bangsa kita. Seperti yang kita tahu, letak geografis dari Indonesia itu diapit oleh dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Akibat dari ini sehingga letak dari negara kita ini dilewati oleh lalu lintas perdagangan dunia sehingga memudahkan untuk didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa melalui jalur laut. Salah satu komoditi yang sangat berkualitas di Indonesia itu tentunya adalah rempah-rempah. Nah, rempah-rempah inilah yang menjadi incaran dari bangsa-bangsa Barat. Kenapa sih bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Seperti yang kita tahu, Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Nah, lokasi ini mempengaruhi hasil bumi yang diperoleh. Musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai rempah-rempah tumbuh subur di Indonesia, berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim. Nah, berdasarkan hal tersebut, bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah karena mereka membutuhkannya untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, obat-obatan. Nah, negara-negara tropis seperti Indonesia kita yang kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa Barat berusaha untuk memperolehnya. Kemudian ada motivasi 3G atau Gold, Gospel, dan Glory. Nah, Gold, Gospel, Glory ini merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan samudra. Nah, apa sih itu gold? Gold itu sendiri berarti emas yang identik dengan kekayaan. Sehingga dapat disimpulkan semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Yang kedua adalah glory yang memiliki arti kejayaan bangsa. Kemudian ada yang ketiga itu gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa yang ada di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Nah, perahu dengan mesin uap ini sangat penting untuk mendorong penjelajahan bangsa-bangsa Barat. Revolusi industri ini juga didukung dengan berbagai penemuan lain seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Nah, penemuan-penemuan inilah yang memicu bangsa-bangsa Barat untuk melakukan berbagai petualangan. Selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang bangsa-bangsa apa yang telah datang ke Indonesia. Yang pertama itu kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Nah, perjalanan Portugis ini sendiri mencari sumber rempah-rempah diawali
dari kota Lisabon, Portugis pada tahun 1486 oleh Bartolomeus Dias. Nah, mereka melakukan pelayaran pertamanya itu untuk menyusuri pantai barat yang ada di Afrika, kemudian bermaksud untuk berlayar ke India, namun gagal dan mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Nah, selanjutnya Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku pada tahun 1512. Kemudian ada ekspedisi dari bangsa Inggris. Bangsa Inggris ini sendiri memiliki persekutuan dagang yang dinamai East Indian Company atau EIC. Nah, di dalamnya itu bergabung para pengusaha Inggris. Tapi setelah tiba di Nusantara, mereka terdesak dengan kedatangan bangsa Belanda sehingga mereka menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Kemudian yang ketiga ada kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Di mana seperti yang kita tahu pada zaman dahulu Jayakarta merupakan pelabuhan paling penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Bagaimana proses kedatangan bangsa Belanda di Indonesia? Nah, ini dimulai oleh seorang pelaut Belanda yang bernama Cornelis de Houtman yang memimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595, di mana armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Dan pada tahun 1596 armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan dari Houtman ini sendiri kemudian disusul oleh ekspedisi-ekspedisi lainnya. Nah, dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka pada tahun 1602 didirikanlah Verenigde Oost-Indische Company atau VOC, yang berarti Perserikatan Maskapai Hindia Timur, di mana ini merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Adapun Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both, di mana ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat perdagangan ini dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta, karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis di Malaka. Kemudian Pangeran Jayawikarta atau penguasa bagian dari wilayah Banten memberikan izin kepada VOC untuk mendirikan kantor di Jayakarta. Nah, selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada EIC atau perusahaan dari Inggris tersebut. Kebijakan inilah yang membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayawikarta. Sehingga selanjutnya Gubernur Jenderal VOC yaitu Jan Pieterszoon Koen membujuk penguasa Kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris yaitu EIC dicabut. Nah, pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan Raja Banten. Nah, momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan dari VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC kemudian menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan oleh penguasa Banten, kemudian diubah oleh VOC Jayakarta, namanya diubah menjadi Batavia. VOC sendiri mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang dan pemerintahan. Nah, pengaruh ekonomi VOC ini akhirnya semakin kuat dan dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan.
Masa inilah yang akhirnya menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda dan perjalanan sejarah selanjutnya. Nah, akhirnya kita akan masuk pada pembahasan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Apa saja yang dialami oleh bangsa Indonesia pada masa penjajahan, bagaimana perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia yang menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang tentunya merugikan bangsa Indonesia, yang mengakibatkan bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana saja kebijakan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana pengaruh monopoli dalam perdagangan. Nah, pada awal kedatangannya, bangsa Barat sangat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha untuk memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik dari bangsa Indonesia. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang, akan tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli. VOC di sini menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan. Nah, kalian tentu sering mendengar monopoli. Apa sih yang disebut monopoli? Nah, monopoli ini sendiri adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagaimana dampak monopoli ini sendiri? Nah, bagi pelaku perusahaan, monopoli tentunya sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Nah, sebagai contohnya, misalnya pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat untuk menjual hasil buminya kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai oleh VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjualnya kembali ke bangsa Eropa dengan harga yang relatif sangat tinggi. Nah, tentunya kalian merasa bertanya-tanya, kenapa sih kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan VOC untuk memonopoli perdagangan? Nah, semua itu terjadi karena keterpaksaan, karena Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Nah, salah satunya adalah politik adu domba atau yang kita kenal dengan divided impera. Nah, siapa yang diadu domba? Adu domba yang dilakukan oleh Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, atau antara pejabat kerajaan yang satu dengan pejabat kerajaan yang lain. Tujuan dari Belanda melakukan adu domba ini sendiri karena mereka berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Nah, demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan. Belanda akan mendukung salah satu pihak. Nah, setelah satu pihak yang didukung Belanda menang, maka Belanda akan meminta balas jasa. Seusai perang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli ini sendiri, rakyat Indonesia sangat menderita.
Mengapa demikian? Karena dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC, dan VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Nah, untuk melakukan perluasaan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang atau militer. Beberapa gubernur jenderal seperti Antonie van Diemen, Johan Matsuyker, Ditschop van Goes, Cornelis Jansen Spelman merupakan tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC, dan akhirnya pada tanggal 13 Desember 1799 VOC dibubarkan. Dan mulai tanggal 1 Januari 1800 Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Dan mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. Lakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan jalan Anyer hingga ke Panarukan. Sangat penting bagi pemerintah kolonial untuk memiliki jalan raya pos atau Anyer hingga Panarukan ini, karena jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi. Hingga sekarang manfaat jalan tersebut masih dapat dirasakan. Tapi di balik besarnya proyek tersebut, perlu dipertanyakan bagaimana proses pembangunan jalan yang melewati gunung yang terjal dan medan yang sulit pada masa lalu. Siapakah yang menjalankan pembangunan tersebut? Nah, pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Republik Batav di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, di mana mereka memandang penting pembangunan jalur Anyer Panarukan. Selain untuk kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Nah, dengan dibangunnya jalan tersebut, proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien. Pembangunan ini sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa oleh Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut dengan kerja rodi atau kerja paksa. Sistem sewa tanah atau land rent system atau land lease stelsel. Nah, sistem tersebut memiliki ketentuan diantara lain seperti petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tergantung kepada kondisi tanah, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai, dan bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak per kepala. Nah, walaupun ini lebih ringan dari sistem tanam paksa, tapi sewa tanah tetap memberatkan rakyat Indonesia. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat itu sendiri. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, karena hasil tanah tersebut sebagian digunakan untuk kepentingan penjajah. Pelaksanaan sistem sewa tanah ini sendiri dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan tersebut
adalah sebagai berikut, yaitu satu, sulit menentukan besar kecilnya pajak pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang kedua, sulit untuk menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Dan keempat adalah masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Sistem sewa tanah ini diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa, kecuali daerah-daerah Batavia dan Parahyangan. Daerah-daerah Batavia umumnya telah menjadi milik swasta dan daerah-daerah Parahyangan merupakan daerah wajib tanam kopi yang memberikan keuntungan besar pada pemerintah. Kemudian yang keempat yaitu pengaruh sistem tanam paksa. Nah, seperti yang kita tahu, ada banyak komoditi ekspor dari Indonesia. Seperti ada teh, kopi, dan kakao. Nah, pada masa penjajahan abad ke-19, tanaman inilah yang menjadi komoditas utama ekspor Indonesia. Karena itu Belanda berusaha menaikkan ekspor tanaman perkebunan. Yaitu ketika awal abad 20 Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuangan yang besar. Selain itu Belanda menghadapi berbagai perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Nah, salah satu cara Belanda untuk menutup kerugian adalah dengan meningkatkan ekspor. Peningkatan ekspor merupakan pilihan Belanda untuk mempercepat penambahan pundi-pundi keuangan negara. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau cultuurstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830 dan Perang Belgia pada tahun 1830 hingga 1831. Tanam paksa yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain seperti yang pertama itu menurut ketentuan tanah digunakan untuk tanam wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Yang kedua, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Ketiga, waktu untuk kerja wajib itu sendiri melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Yang keempat, tanah yang digunakan untuk tanam wajib tetap dikenakan pajak. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Pada tahun 1848 hingga 1850 karena paceklik, 9/10 penduduk Gerobokan Jawa Tengah mati kelaparan. Dari jumlah penduduk yang 89.000 orang, kini hanya bisa bertahan menjadi 9.000 orang saja. Kemudian penduduk di Demak yang semulanya berjumlah 336.000 dan yang bertahan hanya sisa 120.000 orang. Data ini belum termasuk dari data penduduk-penduduk di daerah lain yang menunjukkan betapa mengerikannya pada masa penjajahan saat itu dan bagaimana dampaknya begitu tinggi bagi masyarakat Indonesia. Akibat dari sistem tanam paksa ini yang begitu tidak berperi kemanusiaan, akhirnya banyak pihak yang bersimpati dan mengecam sistem tanam paksa ini. Kecaman itu tidak hanya datang dari bangsa Indonesia tapi juga datang dari orang-orang Belanda sendiri.
Akhirnya mereka menuntut agar tanam paksa ini dihapuskan, dan kecaman ini akhirnya membuahkan hasil, di mana pada tahun 1870 akhirnya sistem tanam paksa ini dihapus. Baik, Ibu rasa itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan hari ini. Ibu harap kalian semua menonton video ini dan dapat mengambil ilmu dari video ini. Jika ada yang belum mengerti atau masih kurang memahami apa yang tadi Ibu bahas, dapat kalian tanyakan dalam Google Classroom dan selanjutnya dapat kita diskusikan secara bersama. Itu saja, Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.